Teknologi satelit sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dalam dunia modern. Satelit digunakan dalam banyak hal, mulai dari telekomunikasi, broadcasting, navigasi, pemantauan cuaca, eksplorasi sumber daya alam, militer, dan lain-lain. Namun, orang-orang yang percaya flat earth menyangkal keberadaan satelit. Menurut mereka, satelit itu tidak ada, fiktif, hoax. Jika memang satelit itu nyata, mereka mempertanyakan hal-hal berikut ini. Angkasa luar penuh sesak dengan satelit. Apakah ada yang bisa dilihat dengan teleskop? Atau hanya gambar-gambar kartun CGI? Jika space station seperti ini bergerak 23 kali kecepatan suara, pasti rontok panel-panelnya. Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini, mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Terbang selama bertahun-tahun di angkasa. Pertanyaannya, konsumsi bahan bakarnya berapa? Dan kapan isi bensinnya? Itu adalah nonsens. Dari bahan apa ISS itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Pada video bagian kedua ini, kita akan menjawab 5 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, katanya ada ribuan satelit di angkasa. Mengapa tak satu pun terlihat dengan teleskop dari bumi? Satelit memiliki ketinggian orbit yang berbeda-beda. Satelit GPS berada di orbit menengah, berada di ketinggian sekitar 20.000 km. Satelit geostasioner, misalnya satelit Palapa, berada di ketinggian 35.000 km. Satelit-satelit ini tidak bisa dilihat dengan teleskop. Bayangkan, Anda melihat objek sebesar mobil dari jarak 35.000 km, tidak mungkin bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan satelit orbit rendah? Ketinggiannya antara 400 sampai 700 km. Mengapa tak satu pun terlihat dari teleskop di bumi? Jawabannya, siapa bilang tidak kelihatan? Anda hanya tidak berusaha mencarinya saja. Diberitahu oleh video FE101 bahwa tidak ada satupun satelit terlihat dari bumi, Anda langsung percaya. Padahal, kalau Anda mencarinya di internet, banyak foto satelit dan stasiun luar angkasa yang berhasil difoto dari bumi. Mungkin Anda akan menyangkal bahwa gambar dan video tadi adalah gambar rekayasa alias CGI. Kalau begitu, silakan Anda melihat sendiri satelit dengan mata kepala Anda sendiri. Anda bisa melihat sendiri satelit dengan mata kepala Anda sendiri tanpa teleskop dari depan rumah Anda sendiri. Bagaimana caranya? Satelit orbit rendah, termasuk salah satunya stasiun luar angkasa ISS, mengorbit pada ketinggian antara 400 sampai 800 km. Pada saat melintas di atas lokasi di mana kita berada, pada posisi tertentu, benda luar angkasa itu memantulkan sinar matahari dan terlihat dari bumi seperti titik bintang yang bergerak. Anda hanya perlu tahu kapan satelit itu lewat di wilayah Anda. Sekarang, ada banyak aplikasi smartphone untuk melacak posisi benda luar angkasa. Salah satunya adalah ISS Detector. Aplikasi ini bisa Anda unduh gratis. Untuk versi gratisnya, aplikasi ini akan menampilkan stasiun luar angkasa ISS dan konstelasi satelit komunikasi Iridium. Kalau di-upgrade ke versi berbayar, akan jauh lebih lengkap lagi. Berdasarkan lokasi GPS di smartphone Anda, aplikasi ini menghitung kapan satelit akan terlihat di wilayah Anda, lengkap dengan penghitung waktu mundur. Pastikan jam di HP Anda akurat. 5 menit sebelum satelit terlihat, akan ada pemberitahuan di HP Anda. Anda tinggal keluar rumah dan melihat langit. Selama langit cerah dan tidak ada mendung, satelit akan terlihat. Selamat mencoba. Satelit yang melintas akan tampak seperti bintang, namun bergerak lurus dengan kecepatan konstan, tidak berkedip-kedip. Bedakan dengan pesawat terbang dan meteor. Pesawat terbang selalu ada lampu navigasi yang berkedap-kedip. Sedangkan meteor gerakannya lebih cepat dan membentuk garis. Kadang ada percikan atau ledakan di ujungnya, namun kadang juga tidak ada. Pertanyaan kedua, ISS bergerak dengan kecepatan 23 kali kecepatan suara. Mengapa bentuknya yang tidak aerodinamis itu tidak rontok? Pertama, Anda harus tahu dulu apa itu aerodinamika. Terdiri dari dua kata, aero artinya udara, dan dinamika artinya gerak. Jadi aerodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang bergeraknya suatu benda di dalam udara.
Benda yang bergerak di dalam udara, misalnya pesawat terbang, mendapat gaya hambat dari udara. Semakin tinggi kecepatannya, semakin besar pula gaya hambat yang diterima. Maka dari itu, benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi, bentuknya dirancang sedemikian rupa agar lebih mudah menembus udara. Bentuk seperti ini disebut aerodinamis. Besarnya gaya hambat juga dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya. Semakin tinggi kerapatannya, semakin besar pula gaya hambatnya. Sebagai contoh, bandingkan antara air dan udara. Air jauh lebih rapat dari udara. Benda yang bergerak di dalam air mendapat gaya hambat yang jauh lebih besar dibandingkan bergerak di udara. Kalau gerak benda di dalam air, ilmunya disebut hidrodinamika. Perhatikan percobaan ini. Anak panah yang ditembakkan di dalam air hanya mampu bergerak beberapa meter saja. Sedangkan jika ditembakkan di udara, jaraknya bisa mencapai puluhan meter. Nah, jika suatu benda bergerak dalam lingkungan yang tidak ada udaranya, maka tak ada apapun yang menghambat gerakan benda itu. Di luar angkasa tidak ada udara, jadi aerodinamika sama sekali tidak berlaku di luar angkasa. Satelit dan stasiun luar angkasa tidak perlu dirancang dengan bentuk aerodinamis. Bentuk seperti apapun tidak ada pengaruhnya. ISS berada di ketinggian sekitar 400 km, berada dalam lapisan termosfer. Meskipun masih bagian dari atmosfer, kerapatan udara di termosfer sangat-sangat kecil, bahkan mendekati hampa udara. Jadi, aerodinamika juga tidak berlaku di sini. ISS juga tidak butuh bentuk yang aerodinamis, apalagi satelit-satelit yang posisinya jauh lebih tinggi daripada ISS. Lingkungannya sudah benar-benar hampa udara, tidak butuh aerodinamis. Namun, jika stasiun luar angkasa itu turun ke lapisan atmosfer yang lebih rapat udaranya, dengan kecepatan 23 kali kecepatan suara, tentu saja akan rontok dan terbakar. Hal ini pernah terjadi pada stasiun luar angkasa Mir milik Rusia. Setelah selesai masa tugasnya, pada tanggal 23 Maret 2001, Mir sengaja diturunkan. Pada saat memasuki atmosfer bumi, stasiun luar angkasa itu hancur dan terbakar. Pertanyaan ketiga, mengapa dalam tayangan ISS Live sama sekali tidak terlihat adanya satelit? ISS berada pada ketinggian sekitar 400 km di atas permukaan bumi, masuk dalam kategori orbit rendah. Satelit-satelit lain yang sama-sama berada dalam orbit rendah, ketinggiannya ternyata di atas ISS. Sebagai contoh, teleskop Hubble, ketinggiannya 600 km. Konstelasi satelit komunikasi Iridium yang terdiri dari 66 satelit berada di ketinggian 780 km. Satelit-satelit lain yang berada di orbit rendah rata-rata ketinggiannya antara 600-800 km. Jadi, jarak antara ISS dengan satelit lain paling tidak 200 km atau lebih. Kamera yang terpasang pada ISS adalah kamera biasa, bukan teleskop. Satelit yang ukurannya rata-rata sebesar mobil tak akan kelihatan karena jaraknya lebih dari 200 km. Itu lebih jauh dari jarak Jakarta-Bandung. Silahkan Anda pikir sendiri. Coba bawa kamera video yang paling bagus, bawa naik pesawat. Saat pesawat terbang di atas Jakarta, bisakah Anda merekam mobil di Bandung dengan kamera Anda? Kira-kira kelihatan atau tidak? Pertanyaan keempat, satelit terbang selama puluhan tahun. Konsumsi bahan bakarnya berapa? Kapan mengisi bahan bakarnya? Jawabannya, satelit tidak perlu bahan bakar untuk penggerak. Satelit juga tidak butuh mesin penggerak seperti roket. Bagaimana bisa? Untuk memahaminya, kita harus mengerti hukum gerak Newton pertama. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan tetap kecuali ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Sebagai gambaran, perhatikan anak panah yang mampu meluncur hingga jarak puluhan meter. Mesin apa yang menggerakkan anak panah itu selama dia terbang? Tidak ada, bukan? Tali busur hanya mendorong anak panah di awal dalam jarak beberapa sentimeter saja. Selebihnya, anak panah itu terus bergerak maju meskipun sudah tidak ada lagi yang mendorong. Memang,
anak panah itu kecepatannya akan semakin melambat. Itu karena ada gaya luar yang bekerja, yaitu hambatan udara. Namun di luar angkasa tidak ada udara, tidak ada apapun yang menghambat gerakan satelit. Jadi, satelit hanya perlu didorong saat pertama kali diluncurkan dengan roket sampai kecepatan tertentu. Selebihnya, satelit akan terus bergerak sendiri. Satu-satunya gaya yang mempengaruhi satelit ini adalah gravitasi bumi. Gaya gravitasi ini menarik satelit sehingga membengkokkan lintasannya yang seharusnya lurus menjadi berbelok menuju pusat bumi. Namun karena kecepatan satelit sedemikian tinggi, satelit tidak pernah menabrak bumi, melainkan terus berputar mengelilingi bumi atau disebut juga mengorbit bumi. Kesimpulannya, satelit tidak perlu mesin penggerak dan tidak perlu bahan bakar. Energi yang dibutuhkan satelit hanya digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektroniknya. Ini diperoleh dari baterai dan tenaga matahari. Itulah sebabnya satelit dilengkapi dengan sel surya. Di bagian lain video FL101 ditanyakan, roket apa yang mampu mendorong sampai kecepatan 23 kali kecepatan suara? Padahal, pesawat paling cepat X-15 hanya mampu sampai 6 kali kecepatan suara. Sekarang, mari kita lihat datanya. Pesawat X-15 didorong dengan roket dengan kekuatan daya dorong 250 kN. Itu pun pesawat tersebut bergerak dalam atmosfer yang ada hambatan udaranya. Sedangkan roket yang digunakan untuk menempatkan satelit di orbit, kita ambil contoh saja roket Ariane, memiliki daya dorong 13.000 kN. Saat di luar angkasa, bergerak tanpa ada hambatan udara. Tidak heran jika kecepatannya bisa mencapai 23 kali kecepatan suara. Pertanyaan kelima, mengapa ISS tidak meleleh padahal berada di termosfer yang suhunya sama dengan tungku peleburan baja? Mari kita lihat faktanya. ISS berada pada lapisan termosfer. Apakah benar bahwa suhu di termosfer bisa mencapai 1600 derajat Celcius? Jawabannya benar, bahkan bisa lebih. Namun perlu diingat, kerapatan udara di termosfer sangat-sangat rendah, mendekati hampa udara. Tidak cukup bagi molekul-molekul udara yang kecil dan sedikit itu memanaskan dinding ISS yang sangat besar, bahkan meskipun suhu molekul udara itu ribuan derajat Celcius. Anda tidak percaya? Coba lihat video ini. Percikan bunga api dari mesin gerinda sebenarnya adalah serbuk logam yang berpijar karena panas akibat gesekan. Agar logam bisa berpijar seperti itu, suhunya harus lebih dari 700 derajat Celcius. Jadi suhu tiap serbuk logam yang berpijar menjadi bunga api tersebut juga lebih dari 700 derajat Celcius. Bahkan dijelaskan bisa mencapai suhu 2000 derajat Fahrenheit atau lebih dari 1000 derajat Celcius. Namun anehnya, percikan bunga api itu tidak menimbulkan luka bakar pada tangan orang yang menggerinda, meskipun tanpa pelindung. Itu disebabkan karena ukuran serbuk logam panas tersebut sangat-sangat kecil. Panas yang dipindahkan saat mengenai kulit tidak cukup besar untuk mengakibatkan luka bakar. Demikian juga dengan di termosfer. Meskipun suhu molekul udaranya bisa mencapai ribuan derajat Celcius, tetapi panas dari molekul-molekul udara yang mengenai dinding ISS tidak cukup untuk membuat kerusakan, karena jumlah molekul udara di lapisan tersebut sangat-sangat sedikit. Coba Anda ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah dasar. Panas merambat melalui 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi dan konveksi tidak bisa merambat melalui media hampa udara. Satu-satunya yang bisa adalah radiasi. Contohnya adalah yang terjadi di dalam lampu pijar. Nyala lampu pijar berasal dari filamen yang membara saat dialiri listrik. Silahkan Anda riset sendiri berapa suhu filamen lampu pijar saat menyala. Beberapa sumber menyebut antara 1700 sampai 2000 derajat Celcius. Itu jelas jauh di atas titik leleh kaca. Tetapi mengapa kaca pada lampu pijar tidak meleleh? Itu karena bagian dalam lampu pijar dibuat hampa udara, sehingga tidak terjadi perpindahan panas melalui konduksi dan konveksi. Satu-satunya perpindahan panas yang terjadi adalah melalui radiasi, sehingga
Meskipun suhu filamen saat menyala mencapai ribuan derajat Celcius, namun kaca lampu pijar hanya menjadi hangat. Demikian juga di luar angkasa, satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah panas dari radiasi matahari. Dengan tidak adanya atmosfer yang melindungi, radiasi sinar matahari di luar angkasa bisa membuat logam menjadi panas sampai 200 derajat Celcius. 200 derajat masih sangat jauh untuk bisa meleburkan baja, namun tetap saja itu sudah sangat panas. Nah, disinilah peran lapisan pelindung dan sistem kontrol suhu ISS bekerja. ISS dilindungi oleh lapisan pelindung multi-layer insulation. Secara garis besar, fungsinya adalah memantulkan sebanyak mungkin panas dari sinar matahari dan mencegah panas yang timbul di permukaan luar merambat ke dalam. Selain itu, ISS dilengkapi dengan sistem pengontrol suhu yang berfungsi untuk mendistribusikan panas dari bagian yang terkena sinar matahari dan bagian yang tidak terkena sinar matahari. Itulah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan FE101 seputar satelit dan luar angkasa. Anda hanya perlu lebih banyak membaca dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Mungkin jawaban-jawaban tadi tidak menjelaskan terlalu detail. Anda sendirilah yang bisa meriset dan mencari informasi lebih banyak lagi, lebih detail, lebih mendalam. Tentu ini hanya berlaku bagi Anda yang berpikiran terbuka dan ingin memperluas cakrawala pengetahuan Anda. Bagi yang terlanjur fanatik dengan teori bumi datar, sehingga hanya mau melihat, mendengar, dan membaca yang sesuai dengan keinginannya saja, tidak ada gunanya Anda melihat video ini. Silahkan kembali kepada grup-grup Flat Earth di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, dan nikmati dunia khayalan Anda. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang Antartika. Apakah benar mitos-mitos tentang Antartika yang dikatakan oleh Flat Earth? Tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.